Guys, kalian tahu nggak? Media Koplak OCCARP itu sudah menghapus berita yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Kalian penasaran? Nih, Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. tuh kan? Posisi RV mengakui bahwa tidak mempunyai bukti Jokowi korupsi. Nah lo, posisi RV mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam kasus korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama. Kata penerbit ini ya. Nah, jika tidak mempunyai bukti, pertanyaannya, kenapa nama Jokowi dimasukkan ke dalam nominasi pemimpin terkorup dunia? Ternyata OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal, beserta individu yang kurang dikenal. Tulis OCCRP. Jadi dasarnya karena mendapat 55.000 kiriman email. Kira-kira 55.000 itu mewakili siapa? Apakah bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia? 55.000. Ya padahal kalau misalkan menggunakan sistem voting juga ya jutaan orang ke, 1 juta, 2 juta gitu. Ini mah ya buat voting kelasnya internasional dunia yang di votingnya. Warga sekabupaten juga kagak. Sebenarnya saya menahan tawa geli ya. Kenapa? Sebab saya baru saja selesai teleponan, langsung berpikir, oh udah bikin video TikTok saja. Saya baru teleponan dengan salah satu teman di Jakarta. Kami saling menanggapi, katanya Bang Onel. Gimana tanggapan Bang Onel terkait video yang saya kirim? Saya katakan luar biasa. Saya baru mendapatkan ada seorang sosok manusia yang santainya luar biasa. Dan itu hanya ada pada seorang Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, negara saya. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan, mulai dari masyarakat ecek-ecek, masyarakat nasi bungkus, sampai yang berkelas, yang menyatakan dirinya adalah profesor, orang paling pintar, yang menyatakan semua warga ini adalah orang dungu. Profesor-profesor ikut menyerang Jokowi, tetapi Jokowi tetap santai. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok. Ayo, yang kurang dikomplitin aja. Coba, manusia mana yang sesabar itu? Semua sudah, hujatan sudah. Dari kebun binatang, sampai kata-kata yang luar biasa. Sampai sekarang seorang Koni Bakri menyerang harkat martabat seorang Iriana, sesama perempuan. Ketika semuanya sudah kemarin itu senangnya luar biasa, euforia. Ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO,
dengan nama OCCRP berkedudukan di Belanda, di Eropa, menuliskan bahwa Jokowi sebagai finalis orang terkoruptor, orang korupsi sedunia. Semua kelompok 16 dan kelompok 24% senang luar biasa. Bahkan ada yang sampai potong kerbau. Saking semangatnya, saking senangnya bahwa Jokowi akan segera ditangkap karena dia adalah pelaku korupsi terbesar sedunia. Sudah kan, ada laporan tuh, Abraham Samad menyuruh KPK, segera selidiki. Tapi tahu nggak, betapa hebatnya seorang Jokowi. Berita yang ada di OCCRP, saya ulangi sahabat Onel, berita yang muncul di laman OCCRP hanya beberapa jam. Setelah itu, berita itu tidak ditemukan lagi. Padahal kata mereka di kelompok 16 dan 24 itu, OCCRP pernah menjatuhkan 72 pejabat negara, termasuk apa kemarin tuh, yang paper itu. Nah, itu kemarin kan beritanya bahwa wah, luar biasa. Beberapa pengusaha Indonesia termasuk di dalam red paper. Red paper kan udah, Red Chili Pepper ya. Itu grup musik. Nah, itu OCCRP. Nah, di tangan seorang Jokowi ketika OCCRP memuat berita itu, ternyata hanya beberapa jam setelah itu beritanya dihapus oleh OCCRP. Artinya, sahabat Onel, artinya dulu OCCRP sukses membuat berita menjatuhkan pejabat-pejabat negara lain, dan OCCRP semakin besar, semakin dipercaya. Tetapi di tangan Jokowi, disinilah kehancuran OCCRP. Ketika beritanya hanya beberapa jam setelah itu hilang, maka anjloklah OCCRP. Artinya, OCCRP menyebarkan berita yang tidak valid. Saya ulangi. Artinya, OCCRP yang menjadi kebanggaan euforia sesaat, kelompok 16-24%, itu hilang. Kita tidak bisa lagi mengakses, mencari berita bahwa Jokowi adalah seorang koruptor nomor 2 di dunia. Tidak ada lagi. Saya juga coba belajar sampai saya datang ke teman saya. Bagaimana caranya kita membuka laman OCCRP. Kita cari. Ternyata tidak ada. Sudah ditutup. Aduh. Ayo. Seperti kata Pak Jokowi. Ya. Ayo. Yang kurang dikomplitin. Apalagi. Di dalam negeri sudah. KONI sudah. Apalagi KONI. KONI sekarang nggak berani pulang ke Republik ini. Dan saya sedikit titip pesan buat KONI Bakri. KONI, Anda seorang perempuan. Anda melecehkan perempuan juga. Anda nyebut anak durhaka. Coba ngaca sedikit ya, KONI ya. Ngaca sedikit. Berdiri di depan kaca. Bandingkan dengan Ibu Iriana. Ya. Lebih bernilai mana? Anda seorang profesor, Ibu Iriana hanya perempuan biasa. Tetapi, Ibu Iriana sukses memegang nilai harkat martabat seorang perempuan, menjaga keutuhan rumah tangga. Dibanding Anda, 3 kali Anda menikah dan gagal. Artinya Anda adalah perempuan gagal.
Karena kode keberhasilan, kesuksesan seorang perempuan itu adalah ketika dia berhasil membina rumah tangga, membesarkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses, mendampingi suami. Anda? Baik, sahabat Onel. Jadi sekali lagi, Jokowi memang luar biasa. Pelan tapi pasti, dan OCCRP yang dibanggakan oleh orang-orang di dunia termasuk Indonesia, yang katanya berhasil menumbangkan 72 tokoh-tokoh dunia. Tetapi di tangan Jokowi, OCCRP ambruk. Dan label bahwa OCCRP adalah lembaga yang bisa disuap memiliki kebenaran. Karena apa? Karena beritanya hanya sekian detik, sekian menit saja setelah itu hilang. Halo, yang sudah bayar OCCRP, pesan beritanya masuk, bagaimana? Berapa kerugian? Salam akal sehat, Indonesia cerdas. Hurrah!